Asesmen nasional berbasis komputer adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dapat dilaksanakan dalam dua moda, yaitu online dan semi-online. Berikut penjelasan dan perbedaannya. Pada moda online, komputer klien harus memiliki akses internet yang stabil. Bandwidth yang disarankan minimal 12 Mbps per 15 komputer klien. Selain itu, moda ini juga membutuhkan sebuah komputer proktor yang berguna untuk membuka token. Pada ANBK mode online, masing-masing lokasi tes terdapat aplikasi exam browser proktor dan klien, di mana keduanya langsung terhubung dengan server pusat Pusmenjar. Perlu diingat, aplikasi exam browser proktor tidak perlu melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes, dikarenakan semua data langsung diakses melalui server pusat. Berbeda dengan mode online. Pada mode semi-online, komputer klien tidak memiliki akses internet secara langsung, melainkan terhubung dengan komputer proktor yang memiliki akses internet. Bandwidth yang diperlukan minimal 1 Mbps. Pada mode semi-online, masing-masing lokasi terdapat aplikasi exam browser admin dan exam browser klien. Aplikasi exam browser admin akan menjalankan mesin virtual atau VHD yang terhubung ke server pusat. Aplikasi exam browser klien terhubung dengan komputer proktor melalui jaringan LAN. Pada mode semi-online, proktor wajib melakukan sinkronisasi data dari server pusat ke komputer proktor. Berikut perbedaan metode ANBK daring dan semi-daring. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan kepala satuan pendidikan serta guru seluruhnya akan berpartisipasi. Bagaimanakah mekanisme kepesertaan tersebut dalam implementasi? Peserta didik akan mengerjakan 4 instrumen: asesmen literasi membaca, survei karakter, asesmen numerasi, serta survei lingkungan belajar. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid. Masing-masing jenjang memiliki 5 orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional, maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru dan kepala satuan pendidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. 1. Seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. 2. Pengisian survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan diberikan waktu selama 4 hari.
3. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. 4. Bagi kepala satuan pendidikan yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Apabila kepala satuan pendidikan yang berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar baik sebagai kepala satuan pendidikan maupun sebagai guru. Sangat penting bagi setiap satuan pendidikan mendapat potret yang utuh mengenai kondisi pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif untuk melaksanakan asesmen nasional dengan menjunjung integritas tinggi akan mendorong dihasilkannya informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia.